Informasi pertama pemirsa, nama Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat sebagai kandidat calon wakil presiden. Bukan hanya dilirik oleh Prabowo Subianto, PDI Perjuangan sebagai partai asal juga masih tampak enggan untuk melepas putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Bola panas calon wakil presiden kembali mencuat dalam Rakernas PDI Perjuangan akhir pekan lalu. Nama Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi incaran, bukan hanya untuk diduetkan dengan Prabowo Subianto, tetapi juga dengan Ganjar Pranowo. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa Gibran telah melaporkan ke partai perihal dirinya ditawarkan menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Ya, tetapi Mas Gibran kan pernah juga menyampaikan kepada kami dalam berbagai dialog-dialog di internal terkait dengan hal tersebut, ya. Sehingga kami percaya tentang bahwa berparti itu memang untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Hal ini mengkonfirmasi pernyataan Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo sebelumnya. Gerindra melihat Gibran merupakan salah satu sosok yang potensial untuk menjadi bakal cawapres Prabowo. Dan hal itu bukanlah menjadi rahasia. Pertama, saya kira bukan rahasia lagi bahwa Mas Gibran adalah salah satu bakal calon wakil presiden. Kan ada beberapa lainnya, ya. Jangan hanya semua pengalaman manisnya. 72 tahun, Mas Gibran masih 36 ya, kalau tidak salah. Apa betul? 36? Ya, 36 ya. Ini bisa balance, Pak. Ya, Pak, bisa balance. Saya kira ya bagus sekali. Tidak mau kadernya direbut partai lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga menyebut bahwa peluang Gibran untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres masih terbuka. Nggak ada, jangan melihat muda tua atau kemudian laki atau perempuan, semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa maju dan berjuang di kontestasi. Kan cawapres, ya kan yang meminang kan punya pertimbangan tertentu, tinggal yang dipinang mau atau enggak, itu aja kan, baru berandai-andai. Pengamat politik M. Kodari menilai posisi Gibran cukup menyulitkan PDI Perjuangan yang sebenarnya tak ingin Gibran direbut partai lain. Pada dasarnya kan PDIP ini nggak mau bahwa Gibran itu jadi cawapres, gitu. Karena tentu itu akan menjadi ancaman bagi Ganjar. Pertama akan menekan suara Ganjar di Jawa Tengah, yang kedua akan menarik pendukung Pak Jokowi di seluruh Indonesia, gitu. Dan Gibran itu tentu menjadi sinyal paling terang keberpihakan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini kan masih 50-50 dari gesturnya segala macam. Tetapi kalau Gibran sudah di situ, menurut saya ya publik membacanya bahwa itu Pak Jokowi kesana suaranya. Meski banyak dilirik, peluang Gibran untuk maju sebagai kandidat cawapres masih terganjal aturan umur minimal cawapres. Saat ini sejumlah pihak tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Undang-Undang Pemilu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini akan memutuskan perkara gugatan batas usia capres dan cawapres. Gugatan ini diajukan oleh Hite Badenggan dan Marson Lumban Batu. Mereka menggugat persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah paling rendah 40 tahun. Mereka menilai telah membatasi hak seseorang karena calon presiden haruslah minimal berusia 40 tahun.
Apa hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi tentang perkara usia minimal Capres-Cawapres? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One ada Syahda Yustiza yang saat ini berada di gedung MK. Syahda, apakah sudah ada hasil putusan MK mengenai batas usia minimal Capres dan Cawapres ini dan apa hasilnya? Baik, selamat siang Tisa dan juga pemirsa. Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar pengucapan putusan atau ketetapan mengenai perkara gugatan atas batas usia Capres dan juga Cawapres yang diajukan terhadap nomor perkara yakni 100 PUU XX1 2003 oleh pemohon Hite Bandengan dan juga Marson Lumban Batu, di mana memang tadi sempat dibacakan oleh majelis hakim bahwa terkait dengan perkara nomor 100 ini sudah sempat melalui proses sidang yakni pada tanggal 13 September dan kemudian ini digelar lagi sidang penyelenggaraan pendahuluan pada 26 September, namun diketahui bahwa pemohon ini menarik gugatan tersebut dan memang untuk gugatan yang diajukan oleh pemohon ini terkait dengan pasal pemilu yakni tepatnya pasal 169 huruf K Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 mengenai batas usia Capres dan juga Cawapres minimal 40 tahun. Pemohon ini kemudian menganggap bahwa ini inkonstitusional dan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945. Selain itu juga karena putusan dari Majelis Hakim menyebutkan bahwa sang pemohon ini ketika ia menarik perkaranya ke MK sehingga ia tidak bisa kemudian mengajukan kembali atas gugatan ini. Namun sebagai informasi yang bisa saya berikan kepada Tisa dan juga pemirsa, sejatinya mengenai perkara gugatan batas usia Capres dan Cawapres ini ada 3 perkara yang sebelumnya sudah rampung diujikan, yakni perkara nomor 29 PUU 21 2003 yang sebelumnya disampaikan atau diajukan maksud saya dari Partai Solidaritas Indonesia, kemudian ada perkara nomor 51 yang sebelumnya diajukan oleh Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum Partai Garuda. Dan juga ada perkara nomor 55 PUU 21 2023 yang sebelumnya diajukan oleh sejumlah kepala daerah. Memang untuk sidang ini sebelumnya sudah rampung tanggal 29 Agustus di mana memang masing-masing dari perkara ini nantinya akan menyerahkan kesimpulan paling lambat pada 6 September. Diketahui juga bahwa Mahkamah Konstitusi saat ini masih dalam melakukan RPH atau rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan putusan, namun MK sendiri belum memberikan keterangan yang lebih detail mengenai kapan nantinya putusan tersebut akan digelar kembali di Mahkamah Konstitusi. Sementara demikian kembali ke studio Tisa. Baik, terima kasih Syahda Yustiza atas laporan Anda langsung dari Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, kemungkinan terjadinya 2 poros di Pilpres 2024 sangatlah kecil peluangnya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak akan membuka peluang 2 poros dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Partai Gerindra juga menegaskan tetap mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Wacana pemilihan presiden 2024 yang diikuti oleh 2 poros koalisi dinilai sulit untuk diwujudkan. Selain waktu pendaftaran Capres-Cawapres yang mepet, kedua koalisi yakni koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sama-sama mencalonkannya sebagai presiden. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak akan membuka peluang 2 poros dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Loh, saya sendiri sampai bingung loh. Kan di media tiba-tiba dibilang gini. Oh iya, sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo bae. Ini yang ngomong ki sopo yo. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba, wes nggak usah didengerin. Lo kok enak banget gitu loh, gatok-gatok kan. Nah, kamu mau nggak? Bukan, kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng, tapi nggak sama-sama tune in, terus mau?
digaduk-gadukkan gitu. Ayo, padahal yang perempuan udah punya pacar, yang laki udah punya pacar. Ayo, mau apa enggak? Tapi enggak semua ngomong, berarti ada yang mau. Payah anak buah saya. Aduh, gawat. Sementara itu, sebelumnya politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria juga menyatakan dengan tegas bahwa Gerindra sudah memutuskan menjadikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden, sehingga tidak bisa negosiasi lagi. Terkait wacana Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, perlu kami sampaikan, di internal Partai Gerindra sudah putus dan sepakat melalui konstitusi internal kami telah memutuskan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024-2029. Terlebih Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 9 partai parlemen maupun non-parlemen sudah juga sepakat untuk mengusung Bapak Prabowo sebagai calon presiden. Ide pembentukan dua poros koalisi dalam menghadapi pemilihan presiden 2024 muncul setelah wacana memasangkan baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengemuka. Baik PDI Perjuangan maupun Gerindra tidak menampik adanya kemungkinan tersebut dilakukan, tetapi kedua parpol konsisten dengan keputusan masing-masing, yakni mengusung Ganjar dan Prabowo sebagai capres bukan calon wakil presiden. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sejumlah perempuan diunggulkan menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Informasinya pemirsa, usai jeda berikut. Dalam survei yang dilakukan, sejumlah perempuan diunggulkan menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, pemirsa. Survei terbaru LSI Nusantara menunjukkan 5 nama kuat mulai dari Yeni Wahid, Kofifa hingga Susi Pujiastuti. popularitas kandidat perempuan untuk maju sebagai calon wakil presiden ternyata masih cukup tinggi. Survei terbaru LSI Nusantara menunjukkan sebanyak 71% pemilih ternyata tidak menolak perempuan untuk menjadi cawapres. Dalam survei yang dilakukan pada periode 24 hingga 29 September lalu, LSI Nusantara mengungkap terdapat 5 nama perempuan yang memiliki elektabilitas cukup tinggi sebagai cawapres. Dari survei yang melibatkan 1.200 koresponden ini, posisi teratas ditempati oleh Yeni Wahid yang meraih 31,6%. Posisi Yeni ini unggul dibandingkan kandidat perempuan lainnya seperti Khofifah Indar Parawansa, Susi Pujiastuti, Sri Mulyani, dan Puan Maharani. Maka sosok cawapres itu menjadi penting. Nah, figur perempuan itu menjadi penting. Lalu juga figur dari Nahdlatul Ulama juga penting, dan figur tadi perempuan penting. Nah, Mbak Yeni Wahid ini mewakili dari representasi itu, representasi perempuan, dia juga ya perempuan yang hebat gitu. Lalu juga representasi dari pemilih NU juga memang beliau terah NU-nya jelas ya, anaknya Gus Dur, Presiden Republik Indonesia. Lalu di saat yang sama juga milenial memang dibutuhkan oleh milenial. Hingga saat ini peluang kandidat perempuan masih terbuka untuk mendampingi 2 kandidat calon presiden, baik Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Lalu siapa saja tokoh-tokoh perempuan yang memiliki tingkat popularitas tertinggi saat ini? Berikut profilnya. Ada nama Yeni Wahid dengan elektabilitas cawapres di 2024, hasil survei pemirsa 31,6%. Ini adalah survei pada LSIN di periode 24 hingga 29 September 2023. Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden.
Adapun karir dari Yeni Wahid ini merupakan Direktur Wahid Institute dari 2004 hingga sekarang dan juga merupakan Sekjen PKB. Lalu ada nama Kofifa Indar Parawansa dengan elektabilitas cawapres sebesar 29% hasil survei dari LSIN pada 24 hingga 29 September 2023 dan juga 1.200 responden dilibatkan. Saat ini beliau merupakan Gubernur Jawa Timur dari tahun 2019 dan juga merupakan mantan Menteri Sosial. Kemudian juga ada nama Susi Pujiastuti dengan elektabilitas di tahun ini yaitu dari hasil survei LSIN di periode September 2023 sebesar 9,2%. Sebelumnya Susi merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan dan saat ini tentu saja merupakan pengusaha. Lalu ada nama Sri Mulyati Indrawati. Beliau memiliki elektabilitas dari hasil survei LSIN yaitu sebesar 4,0%. Beliau sebelumnya merupakan Direktur Pelaksana Bank Dunia IMF 2010 hingga 2016, kemudian saat ini beliau merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lalu ada nama Puan Maharani pemirsa dengan elektabilitas hasil survei LSIN sebesar 7,2%. Puan merupakan Ketua DPR Republik Indonesia dari tahun 2019 hingga sekarang dan merupakan Kemenko bidang PMK periode 2014 hingga 2019. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Teriakan Anies Presiden Indonesia menggema saat Anies Rashid Baswedan tiba di Bandara Yogyakarta International Airport, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelum melakukan lawatannya ke Kebumen, Jawa Tengah, Anies Rashid Baswedan disambut ratusan pendukung di Bandara Yogyakarta International Airport. Kedatangan Anies disambut antusias warga setempat, terlebih oleh para emak-emak. Mereka berupaya bersalaman dan berfoto bersama. Ada pula pemirsa Bupati Purworejo Agus Bastian, kemudian Ketua DPC Partai Nasdem Purworejo Eko Yanuar, serta kader Partai Nasdem lainnya. Dalam kesempatan ini Anies berbincang dengan para kader serta warga. Selain menemui para kader di Kulon Progo, Anies juga bertolak menuju ke kota Kebumen, Jawa Tengah. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengajak ribuan kader Partai Hanura serta simpatisan dan relawan lainnya melakukan jalan sehat di Surabaya, Jawa Timur. Ganjar mengajak untuk tetap hidup sehat dengan berolahraga. Ganjar ditemani langsung pemirsa oleh Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang, saat menyapa pendukungnya. Oso juga memastikan Partai Hanura 100% mendukung Ganjar Pranowo. Partai Hanura telah melakukan sejumlah agenda politik dalam mendukung Ganjar Pranowo, pemirsa. Tentunya ini dilakukan untuk mendukung Ganjar sebagai bakal calon presiden yang mereka dukung untuk melanjutkan kerja Presiden Joko Widodo nanti. Masih mengenai sepak terjang dari bakal calon presiden pemirsa, bakal capres Prabowo Subianto menyapa ribuan milenial secara virtual dalam acara Millennial Fest 08 di Surabaya, Jawa Timur. Prabowo meminta agar anak muda bersatu untuk memajukan dan meraih cita-cita bangsa dan negara. Untuk anak-anak kita, Prabowo Subianto, bakal calon presiden pemirsa, menyapa ribuan anak muda secara virtual dalam konser relawan milenial 08 Surabaya Fest, Jawa Timur. Prabowo mengajak seluruh anak muda milenial yang ada saat ini untuk menjaga bersatu demi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam Kabar Pemilu hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Nusantara Terkini. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.